Oke, kita hari ini kita ada penanaman bibit baru. Kita lihat untuk satu penanaman kita bikin sistem dengan busut, boy. Busut tentu ini kita butuh untuk menghindari betakung ya atau tergenangnya air, dan ada beberapa kelebihan untuk menambah banyaknya oksigen ya yang di dalam pohon. Kemudian kita untuk menghindari aerasi kalau dari sana miring sampai sini. Jadi kalau ada penyakit dari atas dia lewat saya nggak masuk ke dalam sini. Nah, kita tanam, untuk tanaman ini kita butuh yang namanya pengairan, boy. Jadi sebelum tanam, kita udah masukin dari situ, boy. Kita udah siap ini pipanya. Ya, tentu untuk penyiraman ini banyak sekali sistem yang bisa kita pakai, ya. Jadi suatu pengairan itu kalau irigasinya bagus, itu membuat pohon itu lebih aman. Kapan dibutuhkan air kita bisa memberikan. Kalau sistem pengairan kurang bagus, nanti distribusi air untuk tanaman itu tidak merata, nomor satu. Kalau kita pakai fertigation juga tidak akan sempurna karena nanti pembagiannya tidak merata gitu. Untuk itu kita tanya sama Pak Imran, kira-kira apa aja yang dibutuhkan untuk suatu sistem pengairan yang baik? Ya, Pak Imran silakan Pak Imran. Kita mungkin putus sekali penjelasan. Jadi kalau kita lihat tadi kita tanam udah siap kan? Ya, siap. Nah, nanti apa yang kita butuhkan di sini? Ya. Sebenarnya gini. Kita cuma hanya meluruskan, dan juga biasanya kan bahwa air itu adalah sumber dari sumber kehidupan. Baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tanaman. Nah sekarang saya cuma hanya membuka mata, kasihlah keadilan kepada tanaman juga. Seperti contoh waktu masih bayi, tanaman itu disiram, dipelihara setelah besar, padahal kebutuhannya dia semakin banyak, Pak. Kenapa? Kenapa durian sudah besar mereka tidak siram? Kenapa tanaman yang sudah besar mereka tidak siram? Padahal bayinya mereka pupuk. Nah, itu akan terjadi nanti di pembuahan. Pembuahannya tidak rata. Pembuahannya tidak ada, kita tunggu musimnya. Ternyata musim itu tidak ada di tahun itu. Tapi dengan adanya irigasi, bahwa kita menciptakan tepat waktu berbuahnya. Kita bisa menciptakan bahwa, kata Bapak tadi, lebih duluan berbuahnya. Ditambah lagi dengan pupuk atau segala macam. Nah, jadi gunanya irigasi itu sangat banget penting, bukannya untuk kesuburannya aja, tapi dia juga bisa kita kolaborasi dengan pupuk, kita bisa kolaborasi dengan yang lain-lain, pasti dia membutuhkan air di situ. Mempermudah ya? Mempermudah. Nah, jadi tenaga kerja lebih irit, karena kita bisa pakai fertigation ya. Iya. Dan suplai bibit bisa lebih merata ke seluruh tanaman gitu ya. Ya, kedua, dengan adanya irigasi itu kita tidak menganaktirikan tanaman satu dengan tanaman satu. Seperti contoh, kalau kita pakai manual, dia tergantung dari pengawas dan atasannya. Ini udah jam 12, dia bilang, udah gue siram aja dikit. Sedangkan dikarenakan dia sambil ngobrol, di situ berlebihan, akan terjadi masalah di tanaman itu. Tapi yang pasti apapun itu bentuk irigasinya, apapun sistemnya, cuman bedanya ini kan ada, kalau ini sama yang Bapak sudah pasang. Tetes namanya. Ini ada micro spray sama yang Bapak sudah pasang. Ya. Nah, di micro spray dia cuma hanya beda-beda. Salah satu caranya ya. Iya, salah satu caranya. Kalau di avokat ini banyak pakai ini. Banyak itu. Cuman dia dikarenakan dia kecil ya. Nominal air yang dia berikan itu cukup lama. Lebih lama ya. Lebih lama. Kalau yang ini? Dia dikarenakan dia dari selangnya aja besar. Ini berapa in? Setengah in ya? 13 mili. 13 mili itu setengah in. 5/8. Ya. Nah, sedangkan di sini nozzle-nya juga besar. Berarti dia supply ke tanamannya lebih besar. Seperti contoh, ini cuman ada saringan ini. Kenapa? Ada saringan di sini. Ada saringan, Sarah. Jadi gini, micro sprinkler ini bisa 1 jam 100 liter ya? Iya. Ya, kalau ini bisa lebih dari 100 liter. Kalau ini lebih dari 100 liter, cuman dia 1 menit aja 35 liter. 35 liter kali 60 berarti bisa 200 liter. 200 liter lebih. Ini kira-kira separuhnya ya? Separuhnya. Nah, ada lagi, Pak. Ya. Ada lagi di sini. Nah, ini namanya drip. Oh, irigasi drip. Drip line. Nah, cuman ini biasanya sebenarnya semuanya irigasi itu benar. Oh, ini drip. Jadi nanti ditusuk dengan selang. Oh, di sini. Nah, jadi keluarnya sedikit ini. Sedikit. Untuk tanaman kecil ini. Tidak, ada alasan. Alasannya orang yang tidak bisa mendapatkan air.
Seperti contoh, dia susah sekali di daerah Lampung. Nah, dia susah sekali untuk mendapatkan air, tapi tanaman itu butuh disiram. Nah, ini dia perlahan 8 liter per jam, 8 liter. Jadi jalan Sepanjang hari. Iya, sepanjang hari. Kalau airnya di satu tempat kurang, kita tidak ada sumber air, pakai drip. Tapi nanti kurang maksimal kayak tanaman. Dikarenakan tidak ada air. Oh, jadi mau nggak mau ya? Mau tidak mau, dikarenakan memang debit airnya seperti contoh dia harus itu ratusan. Di tanah atau di atas dia semprot supaya kita ambil oksigen baru masuk ke tanah? Enggak, langsung ditaruh di dekat batang. Oh, di situ. Iya. Ini teknologi yang biasa yang di Israel dikenal. Iya, betul. Ya, okay. Nah, ini drip namanya. Ya, ini drip. Nah, kadang-kadang ada lagi dia sejenisnya sebenarnya sprinkler gini. Oh. Tapi tidak dianjur. Ini mutar. Mutar ya. Tapi kalau ini, Pak, dia tidak fokus. Tidak fokus. Nah, ini tapi kita juga benarkan untuk yang ada di sampingnya tumpang sari. Ini 360 derajat, mutar terus. Mutar terus. Kalau yang ini? Kalau yang ini, kalau ini bisa difokus, jadi dia bisa sebelah. Bisa difokuskan. Fokuskan. Bisa 360 derajat. Bisa, tapi fokus juga bisa. Bisa sebelah juga bisa. Nah, yang biasanya saya sudah bermacam-macam pasang untuk irigasi. Yang terakhir yang boleh dikatakan lumayan dengan kondisi sekarang ini yang saya pakai, Pak. Untuk perkebunan durian ini yang paling. Iya, dikarenakan dia pakai sekali untuk selamanya. Dikarenakan gue bilang tadi, kita cari keadilan, bayi dikasih sampai tua pun dikasih. Seperti kayak kita nih minum kan terus, Pak. Iya. Kenapa durian dihentikan? Ini mungkin kalau airnya banyak pakai ini kali. Iya, airnya banyak pakai itu. Air banyak. Betul. Dan juga jaraknya terlalu dekat. Oh, ini lebih fokus ya. Lebih fokus. Bisa 360 derajat. Bisa cuma di depan aja. Iya. Semprot kita. Biasanya kalau ini pakai 2 ya setiap pohon. Iya, 2 boleh. Tapi kalau kembali lagi ke budget, ke dana 1 boleh. Nah, dan juga ini dia bisa 15 liter, bisa 22 liter, bisa 30 liter. Bagaimana Bapak bukanya? 22 liter per menit. Per menit. Wah, kalau 22 liter dikali 1 jam kan 60 menit. Bisa 600 liter. 600 liter. Dikarenakan dia noselnya besar, Pak. Besar sekali. Beda dengan ini. Nah, kembali lagi yang 1 ini. 1 jam cukup untuk pohon durian. Cukup. Kalau yang besar 2 jam 1.200 liter. Cukup, Pak. Iya. Masa sekarang. Tapi kalau nanti Bapak kurang setelah 10 tahun umurnya, Bapak bisa buka. Dia jadi bisa set. Kalau ini berarti 1 aja cukup ini. 1 cukup, cuman dia sebelah. Lebar. Tidak merata. Tapi kalau kenapa biasanya kenapa orang pakai 2 padahal sebenarnya 1 udah cukup. Supaya dia tabrakan, dia kawin overlap. Jadi begitu ya. Iya. Kalau di sini banyak, dia kan sistemnya gini, Pak. Di sini kirim 5, di sini kirim 5. Di bawahnya 25, di atasnya 25. Di sini 15. Jadi minimalnya dia sama itu. Ya, makanya overlapnya seperti itu. Oke. Nah, mungkin lebih jelas ini kan banyak lagi nih, Pak. Iya. Ini kan satunya ada, nanti jelaskan kegunaannya, layoutnya. Mungkin dia di season lain ya, Pak ya. Nah, mungkin ini hanya pengenalan. Apapun irigasi yang Anda butuhkan, apapun irigasi yang Anda mau, kebenaran Pak. Saya ada Pak Imron. Ada di kebenaran dulunya saya di Golop, irigasi Golop saya bikin. Irigasi Golop juga. Iya. Pak Imron pernah punya pengalaman yang pengalaman. Sawit juga pernah. Sawit, ini taman dulu Pak. Taman. Nah, habis itu sawit. Sekarang sawit, durian, ya. Alpukat ya. Semua tanaman, termasuk juga. Misalnya hanya satu contoh kecil. Kalau untuk sayuran dia makanya seperti ini. Dia ada drip. Sayuran, ya. Drip ya. Ini ya. Jadi semua alat irigasi di YouTube ini dicari. Nanti kalau ada yang cari, mungkin apa ya promosi ya, kita bilang lah bagaimana Pak Imron bisa bantu lah. Gitu. Iya, bisa. Ya. Oke. Jadi gini boy. Suatu irigasi yang baik itu bisa menghemat banyak, terutama di pemupukan. Kita lihat kita bisa pakai irigasi dengan cara fertigation ya. Kemudian sistem pengairan yang bagus, air itu bisa terdistribusi di masing-masing pohon dengan jumlah yang sesuai yang kita inginkan, gitu ya. Tapi di pos-pos tertentu kan kita ada namanya kontrol yang baik. Betul. Ya. Jadi untuk perkebunan yang baik adalah kita basicnya, infrastrukturnya, irigasinya kita harus siapkan dan kita harus tanam ya. Iya betul. Sehingga nanti waktu pembersihan lahan, gulma dan lain-lain itu bisa lebih mudah gitu ya. Di samping itu umurnya juga lebih panjang Pak. Apanya? Umur pemipaan apabila di dalam tanah minimal 20 tahun, maksimal Bapak kan sering main golf tuh.
Itu digolop aja belum pernah ganti, Pak. Oh gitu. Nah, sama satu lagi ketinggalan. Jadi kalau di irigasi itu sekarang udah pakai Android. Jadi kita bisa pakai timer. Tadi yang manual pakai orang. Sudah itu kita bisa pakai timer dan juga kita bisa pakai Android. Bisa menggunakan lewat handphone. Pakai handphone mati hidupnya. Mati hidupnya. Jadi kalau Bapak lagi di luar di Singapura atau apa, Bapak bukan tidak percaya dengan orang harian, jadi Bapak bisa kontrol. Oh begitu. Tapi suatu perkebunan yang bagus memang mesti ada orang yang kontrol di lokasi. Betul. Tapi kalau memang sumber daya manusia nggak banyak, ya mungkin bisa juga kita bantuan teknologi dengan Android ya. Ya. Jadi ini, Pak Imron punya juga untuk satu perkebunan yang besar kan untuk kontrol tekanan udara, namanya untuk buang angin, buang apa semua itu juga ada. Ada airless valve ada, dan juga di dalam tanah ini. Namanya airless valve? Airless valve. Jadi di dalam tanah ini, jadi kalau Bapak udah pakai Android, saya cuma tanam di dalam tanah, mewakili dari gundukan ini, jadi dia bisa minta siram sendiri tanpa lewat kontrol. Jadi kita pakai lagi di situ ada satu alat yang dia di dalam tanah nanti dia akan meminta, ini aku terlalu panas, nanti dia nyiram sendiri. Dia connect dengan controller yang ada. Oke. Komplit, Pak. Jadi satu perkebunan yang baik tentu infrastruktur harus diperhatikan. Salah satunya yang paling penting adalah pengairan. Mungkin kalau ada orang mau bangun kebun, butuh konsultasi sama Pak Imron, bisa gitu ya? Bisa, siap. Bisa, siap ya? Siap, Oke, Pak. nanti bisa tanya sama Boy nomor Ya. telepon. Ya. Ya. Kita akhirin ya Boy, kita tadi tanam, nanti perlu ada air. Kita tadi udah dapat penjelasan dari Pak Imron. Mudah-mudahan ya apa yang kita bicarakan hari ini bisa berguna untuk teman-teman ya. Kita yang manggil Pak Imron, kita yang tadi panggil Pak Mardianto sebenarnya, supaya untuk contoh aja, bukan sarana untuk marketing yang khusus gitu ya, tapi setidak-tidaknya orang tahu lah ya. Ya. Berbagi dulu ya, Pak. Terima kasih apa yang kita lakukan, yang kita bicarakan ini. Mudah-mudahan berguna untuk semua perkebunan Indonesia. Maju terus buat Indonesia. Mantap Akdi. Mantap.